Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adminnya, selamat siang G-Media, selamat siang teman-teman SMK Kristen Terang Bangsa Semarang, dan juga selamat siang narasumber yang hadir pada hari ini, Mas Tommy. Semuanya siswa dari SMK Kristen Terang Bangsa, selamat beraktivitas tentu saja. Saya Santi Rosalia kembali hadir dalam Market Corner Goes to School kali ini, dan bersama dengan G-Media kita mengangkat satu tema strategi digital marketing membangun identitas branding. Program ini hadir setiap 1 bulan sekali. Ini adalah sebagai satu layanan atau servis dari G-Media kepada para kliennya untuk bisa dihadirkan dalam program-program di Apredio, dan salah satunya adalah program Market Corner yang kita bisa sharing dengan Mas Tommy Arnovan, yang beliau setiap hari Senin juga mengampu program ini sebagai narasumber kami. Baik, untuk lebih jelasnya dan seperti apa hari ini akan berjalan diskusinya, saya serahkan sepenuhnya kepada Master of Ceremony dan juga moderator handal dari G-Media, Adit. Silakan Aditya Darmawan. Terima kasih Santi Rosalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semuanya. Selamat pagi, dan kembali lagi mengingatkan selamat datang juga buat teman-teman dan juga para ibu guru, bapak ibu guru yang sudah hadir di acara Market Corner Goes to School. Dan pada hari ini kita akan memulai acaranya, tapi sebelumnya saya ingin memberikan beberapa sedikit peraturan lah ya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang pertama, untuk seluruh peserta diharapkan untuk nge-mute atau mematikan mikrofon di saat pemateri saat memberikan materinya. Dan nanti jika ada pertanyaan akan kita buka sesi tanya jawab teman-teman setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Dan di saat ingin menyampaikan pertanyaan, diharapkan untuk peserta yang bertanya menyalakan videonya. Jadi kita bisa melihat bagaimana cantik dan gantengnya paras-paras teman-teman dari SMK Kristen Terang Bangsa Semarang ini ya. Dan yang perlu teman-teman tahu juga, yang bertanya nanti kita akan kasih goodie bag dari G-Media ini. Ya, kelihatan nggak? Wih, mantap. Untuk 3 orang, dan juga ada goodies bag dari Apredio pastinya untuk 3 orang juga. Bisa diperlihatkan mungkin. Nah, itu dia. Jadi aktif-aktif bertanya teman-teman, mumpung ada kesempatan dan mumpung ada waktu. Jadi teman-teman bisa mengkorek informasi yang bisa lebih detail dari 2 narasumber kita yang emang sudah expertise pada bidangnya masing-masing. Dan oke, kita mulai saja, tapi sebelum itu saya beri waktu untuk memberikan sambutan terlebih dahulu kepada Waka Kurikulum Ibu Prastiwi STP. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Maaf Ibu, masih di mute mic-nya. Maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh G-Media yang bekerja sama dengan Apredio. Itu sangat membantu kami sekali dalam kami memberikan tambahan pengetahuan kepada anak-anak tentang digital marketing. Benar ya Mas, ini tentang digital marketing ya. Kami sangat bersyukur sekali bisa bekerja sama lagi setelah kemarin dengan G-Media dan Apredio. Kami juga diberi kesempatan untuk branding sekolah kami, dan sekarang kami diberikan kesempatan khusus untuk mendengarkan dari narasumber-narasumber pakar digital marketing untuk bisa kami bagikan kepada anak-anak. Kebetulan di sekolah kami ini ada jurusan bisnis daring dan pemasaran. Ini adalah kesempatan yang cukup baik bagi kami. Juga kami tidak lupa mengajak guru-guru supaya guru-guru ini juga memiliki tambahan pengetahuan tentang digital marketing yang saat ini justru itu akan menjadi prospek yang cukup baik, dan kami semua ini intinya adalah harus tahu gitu. Terima kasih. Cukup Mas, saya rasa.
Oke, terima kasih Ibu Prastiwi atas sambutannya. Semoga berjalan dengan lancar acara pada Ya, hari ini. Amin. Oke, ya. kita langsung saja masuk teman-teman ke pemateri yang pertama. Beliau ini adalah brand advisor yang sudah berkecimpung di dunia digital marketing cukup lama. Langsung saja, waktu dan tempat dipersilakan untuk Dimas Wicaksana. Silakan Mas. Oke, tes mic dulu nih. Oke, Kedengeran nggak, Mas? sudah. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua dari sahabat-sahabat baru kita dari SMK Kristen Terang Bangsa, dari Up Radio, dan tentu saja di media. Kepada Bapak narasumber, Mas Tommy, salam kenal Mas Tommy. Ini saya mohon izin ini, mohon izin untuk berbagi cerita terkait branding ya. Langsung saya naikkan paparannya ya Mas ya. Sebentar, belum mau naik ini Bapak. Ya Mas, nggak apa-apa, santai-santai. Udah kebuka belum ya? Sudah, Mas. Cuman masih di Google Meet, tampilan Google Meet. Oke. Ini hilang lagi. Udah kayaknya ya. Oke, sudah Mas. Mungkin bisa di full screen aja, nggak apa-apa di slideshow. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya izin berbagi terkait digital marketing strategi. Mungkin nanti untuk taktisnya lebih banyak Mas Tommy ya. Saya akan berbagi terkait brandnya mungkin ya, biar nanti lebih terarah. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar ilmu yang kita kaji pagi ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Oke, berdoa, kita mulai. Cukup, baik teman-teman semua. Sebenarnya ini materinya cukup banyak ya. Jadi saya mau izin meringkas-ringkas saja. Karena kemarin dari Mbak Lia, beliau kasih clue-nya itu banyak sekali. Terus ketika saya rangkum, wah jadi lumayan nih knowledge. Jadi saya mohon izin untuk tidak terlalu banyak berbicara, nanti saya berbagi untuk clue-clue-nya saja. Sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin sedikit asing sama saya domisilinya di Jogja, dan hari ini saya menggawangi ada satu brand namanya Bijak Jawa. Teman-teman semua bisa kepoin tuh, kita ada di Facebook dan Instagram juga.
Twitternya kemarin habis kehack, jadi baru mulai 4 bulan ini saya mulai. Kemudian saya ada media online juga namanya Beranda Jogja. Jadi kita banyak berbagi informasi terkait Yogyakarta, baik pariwisatanya maupun hal lain-lain. Nah, mungkin nanti saya akan sedikit berbagi dinamika apa yang terjadi dan sebenarnya apa sih yang kita develop kalau kita jualan online tuh, apakah produknya ataukah value-nya. Oke, kita mulai ya. Kalau bicara digital marketing, tentu saja kita harus paham dulu nih, kita reminder dulu tentang marketing itu apa sih. Kalau teman-teman googling, banyak sekali ditemukan artikel terkait marketing, dan hari ini kita sudah sampai di era 4.0, era disrupsi, era gangguan. Kalau teman-teman nanti ingin belajar marketing, saya sarankan banyak kepoin di Marketplace. Marketplace itu kepunyaannya Pak Hermawan Kartajaya. Beliau salah satu pegawai pemasaran di Indonesia. Beliau banyak ngasih insight-insight yang keren banget terkait marketing dan gampang sekali untuk dicerna. Nah, ini akan saya coba trigger. Brainstormingnya adalah saya berikan judulnya marketing 4,5. Kalau marketing 4.0 kan marketing disrupsi ya. Yang dimaksudkan disrupsi di sini, teman-teman ketika akan melihat, mengkonsumsi atau kontak dengan sebuah brand, marketplace, startup, banyak sekali gimmick terkait pemasaran, dari mulai promo, ongkir, flash sale, harbolnas, kemudian cashback. Nah, itu semua adalah salah banyak implementasi chaotic marketing, marketing 4.0. Jadi penuh sekali gangguan. Seolah-olah kita ini nggak bisa lagi mendapati produk yang benar-benar, oh ini bagus sekali produknya. Tapi hari ini kita terdisrupsi oleh banyak atraksi marketing. Nah, itulah marketing 4.0. Yang kemudian kami diskusikan dengan banyak teman-teman juga. Kami membayangkan ketika hari ini terjadi chaotic marketing, next-nya seperti apa gitu. Apakah tambah chaos lagi atau bagaimana? Nah, ini teman-teman wajib memahami dulu playground-nya ya. Playground itu ruang lingkupnya dulu sebelum kita melakukan aktivitas digital marketing. Supaya teman-teman lebih tepat dalam menentukan langkah-langkah strategik ketika mungkin akan berjualan online atau membangun sebuah brand gitu. Marketing 4.5 itu yang saya inisiasi adalah kita OTW transparansi. Jadi biasanya dalam sebuah pola-pola bisnis, dalam sebuah pola-pola manajemen, ketika terjadi banyak kegaduhan, setelah itu nanti adalah momentum purifikasi. Jadi purifikasi itu di mana atraksi-atraksi marketing tadi sudah membosankan. Dan hari ini market mencoba mencari sesuatu yang lebih pure, lebih murni, lebih bervalue. Nah, itu yang kami maksud dengan marketing 4.5. Mengingatkan kembali bahwasanya kalau kita belajar marketing, ini ada 5 checkpoint. Ini yang paling simple ya, kalau teman-teman semua googling, nanti mungkin nemunya banyak, ada 7P, bahkan ada 11P, kalau di Marketplace itu sudah sampai 11P. 5P ini adalah hal-hal yang teman-teman wajib ketahui dan wajib amankan, dan kemudian nanti dikembangkan. 5P itu adalah, yang pertama adalah produknya harus bagus, kemudian yang kedua price, harganya harus relevan, dan yang ketiga adalah place ini saya menemukan fakta-fakta baru ya bersama teman-teman saya digital marketer, bahwasanya place hari ini itu sudah bergeser definisinya. Kalau di masa lampau mungkin marketing 2.0, 1.0, place ini selalu identik dengan tempat yang strategis, luas, kemudian kalau bangunan fisik itu ada di jalan arteri ataupun di dekat-dekat pusat pemerintahan. Tapi place hari ini sudah bergeser, yaitu definisinya menjadi mudah ditemukan. Itu yang menjawab fakta dan
behavior pemasar hari ini ketika teman-teman buka digital kuliner, misalnya GoFood atau GrabFood, mohon maaf saya izin sebut merek ya. Jadi di situ mungkin teman-teman nggak pernah tahu tempatnya, tapi fotonya bagus, promonya gede, akhirnya teman-teman kontak dengan produk itu. Jadi place hari ini sudah bergeser lebih kepada esensinya, yaitu mudah ditemukan. Kemudian yang keempat adalah promosi yang tepat sasaran, dan yang terakhir adalah people. People ini meliputi teman-teman yang ada di dalamnya dan bagaimana teman-teman yang nanti ada di ruang lingkup bisnis tersebut. Saya nggak jabarkan banyak, biar kita langsung ke poin selanjutnya. Kemudian setelah kita memahami basic marketing, kita reminder dulu nih tentang brandnya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, brand pertama kali itu digunakan di abad 19 dan seterusnya, yang kemudian menjadi populer. Brand sendiri saat ini diartikan sebagai identitas diri yang membedakan antara sesama, baik manusia, produk maupun entitasnya. Beberapa kali ketika saya diminta teman-teman perusahaan untuk berbagi terkait brand, saya mempunyai definisi yang secara lini masa terkait brand. Kalau yang teman-teman lihat di sini ada beberapa logo brand-brand yang gede banget, salah satunya Apple, Google, Amazon, Nike, gitu kan. Nah, yang saya rasakan ketika saya menggawangi teman-teman pengusaha, kemudian ketika saya belajar tentang brand dan saya melihat tren yang kemarin itu ada sedikit pergeseran, ada sedikit shifting kalau kita mengacu pada shifting ekonomi. Jadi brand itu juga terjadi shifting, juga terjadi perpindahan. Perpindahannya seperti apa? Kalau saya yang kebetulan adalah generasi X yang mungkin di atas kami yang generasi baby boomers itu sangat menikmati barang-barang branded. Tapi saya tidak mendapati itu terjadi di teman-teman milenial, generasi Y, Z, dan di bawahnya. Walaupun teman-teman ini browsingnya Nike, browsingnya Zara atau segala macam. Kalau di Jogja itu banyak fashion brand yang dia benar-benar up to date, tapi harganya sangat affordable, kayak Sakola, Jolly, segala macam. Saya nggak tahu kalau di Semarang itu brandnya seperti apa. Jadi trennya bergeser, walaupun teman-teman browsingnya adalah brand-brand besar, tapi ketika kontak, dalam artian teman-teman membeli produk, itu ke brand-brand yang lebih lokal gitu, dan lebih terjangkau. Nah ini, makanya saya membuat diksi yang namanya brand-brand gede ini adalah brand-brand kemarin. Apalagi brand ini juga terdisrupsi hari ini oleh pandemi. Pandemi ini menjadi game changer dalam dunia brand. Nanti kita bahas sekilas ya. Kemudian, nah ini sudah mulai ke kuenya nih. Jadi kalau tadi kita memahami atau mengingat kembali tentang marketing, kemudian kita mereview kembali tentang branding, tentu saja digital branding ini hari ini menjadi jawabannya, karena seperti yang kita tahu, yang tadi saya matur juga terkait pandemi, banyak behavior pasar yang berubah. Saya masih ingat waktu itu ketika teman-teman juga mungkin masih ingat ketika awal-awal pandemi, seketika WhatsApp story kita itu jadi marketplace. Ada teman-teman yang jualan kue, ada teman-teman yang jualan masker, kemudian alat-alat kesehatan yang lain gitu kan. Jadi begitu paniknya market, paniknya masyarakat gitu kan, untuk kemudian semuanya go online. Makanya saya pikir dan semua teman-teman juga pastinya sepakat bahwa digital branding ini layak untuk kita pelajari. Nah, kita coba ngelihat data sekarang ya, kenapa digital. Ini saya dapatkan pada waktu kemarin saya diskusi di kantor, ada banyak sekali perubahan tren ya.
Saya masih ingat itu, ini saya cuplik dari Hootsuite ya, teman-teman kalau mau cross check sendiri yang mungkin lebih dalam bisa masuk via sosial Hootsuite. Bulan 10 2020 itu jumlah pengguna internet itu masih 190-an juta, tapi ketika masuk awal Januari 2021 itu sudah melonjak di 202 juta, itu di gambar klub biru ya. Jadi secara umum sekarang populasi Indonesia itu 274 sekian juta, dan yang menggunakan gadget itu jumlahnya lebih besar, 345 juta sekian, dengan asumsi tiap orang itu nggak hanya punya satu handphone hari ini, ada yang pakai handphone, ada yang pakai tablet, dan seterusnya. Nah, yang menarik, 170 jutanya itu online menggunakan media sosial. Ini fakta yang menarik, dan ini teman-teman wajib peka dengan situasi ini. Kita mencoba naik lagi ke atas ya. Ini adalah chart globalnya, jadi yang paling banyak digunakan ketika orang-orang bermedia sosial itu nomor 1 masih Facebook ya. Kemudian yang kedua YouTube. YouTube ini menarik karena dari beberapa tahun yang saya amati, setiap bulan puasa YouTube ini naiknya dahsyat sekali sampai 100%, karena banyak orang yang kemudian habis sahur ya, dia rebahan, kita sebagai generasi rebahan ini langsung mereka bukanya YouTube. Jadi ketika bulan puasa, kalau teman-teman mau promosi, coba ya masuk YouTube, karena YouTube ini trennya bagus sekali, walaupun sekarang sudah mulai terdisrupsi oleh siapa? Oleh TikTok. TikTok ini fenomena baru ya, dan saya melihat satu polanya dulu ketika saya belajar media sosial. Semakin lama ini market semakin haus ya. Kalau teman-teman masih ingat zaman Twitter itu, ketika yang dijual adalah kata-kata atau kalimat, kemudian dosisnya naik menjadi Instagram. Instagram itu yang dijual adalah visual ya. Visual, kemudian penetrasi ada IGTV, dan hari ini YouTube. Dan hari ini lagi ada satu yang mendisrupsi, jadi tidak hanya video, tidak hanya visual bergerak, tapi juga fenomena live. Makanya TikTok dan yang lain sebagainya itu trennya jadi naik sekarang. Nah, ini untuk dicatat dan diingat bahwasanya dunia sekarang arahnya seperti itu. Untuk Indonesia kembali ya, jadi yang paling banyak menggunakan media sosial itu di usia antara 13 sampai 17 tahun, kemudian growth di usia remaja 18 sampai 25 tahun, dan yang paling besar ini ada di angka 25 sampai 34 tahun. Ini market kita yang ada di media sosial. Apa kelebihan digital marketing? Tentu saja teman-teman pasti sudah mengalami dan sudah menjalaninya. Yang pertama adalah real time, yang kedua adalah efektif. Efektif ini implementasi yang paling real, yang paling simple. Nanti mungkin teman-teman bisa belajar dengan Mas Tommy ya. Jadi efektif di sini ketika teman-teman menggunakan Facebook Ads atau IG Ads, itu bisa langsung mengarahkan promosinya di titik-titik tertentu, baik itu zonasi atau titik tertentu. Dan tentu saja ini bisa membuat promosinya lebih efektif. Tidak hanya sebatas diluncurkan begitu saja tanpa ada sasarannya. Dan efisien banget karena dengan budget yang terukur, teman-teman bisa ngerti postingan aku ini yang melihat berapa orang, engagementnya ada berapa orang, yang klik ada berapa orang. Itulah kelebihan digital marketing. Nah, terjadi goncangan besar hari ini karena pandemi. Pandemi ini mengubah banyak hal. Game changer. Yang tadinya nggak ngerti Zoom, sekarang harus ngerti Zoom. Yang tadinya bisa jalan-jalan di sekolah, sekarang harus daring. Dan yang hari ini mungkin selama ini kurang ngeh dengan urusan kesehatan, sekarang jadi sehat banget nih orang-orang ya. Tentu saja perpindahan ini atau shifting ini membuat market berubah.
market berubah, diperparah dengan market behavior milenial ya. Milenial ini luar biasa sekali. Saya sangat concern dengan teman-teman milenial karena menurut saya milenial ini membawa panji-panji yang keren banget. Mereka punya, teman-teman semua di sini dari Terang Bangsa itu pasti punya panji-panji yang keren. Contoh satu, local pride. Yang kedua, sharing is caring. Yang ketiga, sharing is the new having. Banyak sekali, dan itu mendisrupsi pemasar-pemasar yang masih menggunakan cara lama. Nggak bisa lagi sekarang, karena marketnya berubah, teman-teman berubah. Ada dua tendangan besar yang mengubah digital marketing hari ini. Yang pertama adalah marketnya sendiri, yaitu milenial. Dan ke bawahnya, termasuk generasi alpha yang hari ini belum terdefinisi bagaimana behaviornya. Dan pandemi. Jadi gimana nih solusinya nih? Ada pandemi, kemudian milenial bergeser. Ini hasil diskusi saya dengan teman-teman expertise juga, para pemasar dan para pemerhati brand, bahwasanya brand hari ini, ya ini termasuk menjadi pokok kajian kita pagi ini. Yang pertama adalah jujur. Kenapa kok jujur? Karena market hari ini itu punya kemampuan untuk memverifikasi dan memvalidasi sebuah merek dengan cepat. Contoh misalnya teman-teman diberikan informasi oleh teman atau teman-teman melihat informasi di iklan sebuah brand misalnya, atau misalnya tempat co-working space baru di Semarang. Apa yang teman-teman lakuin? Langsung pegang handphone tuh, langsung pegang handphone, entah kepoin di Google atau kepoin di media sosial, langsung dilihat, oh kayak gimana sih, oh katanya bagus tuh, katanya internetnya kenceng, bener nggak? Jadi produk hari ini nggak bisa lagi kita manipulit kayak model-model zaman dulu ya, nggak bisa lagi kita hanya sekedar menjual kebanggaan, itu hari ini kurang relevan. Jadi yang pertama adalah brand harus jujur, kemudian yang kedua, brand harus relevan. Relevan ini maksudnya dari yang teman-teman promosikan terkait produknya, terkait harganya, terkait kualitasnya, itu harus selaras. Tidak ada istilah mahal atau murah. Ini selalu saya ingatkan dan sarankan kepada teman-teman marketer, termasuk sales juga, jangan banyak menggunakan kata murah dan mahal. Itu adalah strategi terakhir, ya. Itu adalah senjata terakhir untuk ngomong barang saya lebih murah Pak. Itu menurut saya kurang pas. Yang paling pas adalah kita harus mengedukasi pasar bahwasanya produk yang kita bawa adalah relevan dengan harga, relevan dengan kebutuhan dan segala macamnya. Dan yang ketiga, yang paling akhir adalah benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Ini saya banyak sekali melihat pergeseran ya. Contoh misalnya yang sering saya ulas adalah fenomena market smartphone Huawei. Huawei ini sangat dahsyat, bahkan dia menggeser Apple di US. Makanya kalau teman-teman flashback itu sempat terjadi perperangan geopolitik ya di eranya Pak Donald Trump itu ya, untuk dia mengkriminalisasi Huawei itu. Huawei keren sekali karena dengan harga yang relevan dia memberikan fitur-fitur yang bagus, dan saya pun akhirnya memakai Huawei itu. Karena saya puas sekali dengan brand itu. Dia harganya relevan, banyak sekali fiturnya, dan itu kebetulan saya butuhkan. Nah, itulah brand hari ini. Semoga bisa dicatat ya dan diingat. Kita masuk ke filosofi sebuah brand, dan bahkan ini menurut saya adalah filosofi sebuah bisnis itu sendiri. Banyak orang melakukan aktivitas bisnis, banyak orang memasarkan produknya, tapi sayangnya dia belum benar-benar menemukan apa sih yang menjadi potensinya, gitu kan? Apa sih yang menjadi bakatnya itu. Saya izin cerita sebentar, sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan klien saya di Bekasi. Beliau adalah seorang pengusaha yang sudah cukup mapan, karena beliau punya perusahaan perusahaan air ya. Dan kita diskusi brainstorming, ternyata beliau belum menikmati pekerjaannya. Masih banyak kebingungan, masih banyak, walaupun profitnya gede sekali, tapi dia merasa aku tuh capek mas gitu. Terus akhirnya kita banyak diskusi bahwasanya kita sepakat bahwasanya ketika kita menemukan jati diri kita,
ketika kita bisa menganalisa diri kita, kita akan menikmati sebuah aktivitas bisnis gitu. Nah, makanya ini kalau teman-teman juga saya sarankan, kalau punya waktu luang, silahkan banyak baca literasinya Sun Tzu. Sun Tzu itu adalah jenderal perang di masa lampau ya, dari China. Beliau berbicara tentang the art of war. Jadi bicaranya peperangan nih, teman-teman. Tapi yang lebih keren lagi, banyak sekali diadopsi untuk insight-insight marketing. Seperti yang di depan ini, kenali dirimu dan kamu akan memenangkan semua peperangan. Kemudian banyak sekali. Bahkan ada quote yang keren sekali itu, ketika kamu akan berbisnis, kamu harus bisa mengetahui sukses atau enggaknya itu sebelum kamu berbisnis gitu. Dan bahkan kamu bisa ngerti kapan bisnismu itu selesai atau sunset. Itu literasinya Sun Tzu, bukunya Art of War, banyak diadopsi ke bisnis ya, karena relevan sekali untuk dunia marketing. Tadi di awal ketika saya menjelaskan tentang brand, ada satu kata yaitu analisa. Selama ini ketika saya ngomongin branding, ya, baik di teman-teman saya perhotelan maupun industri entertain, bahkan industri bahkan pemerintah, itu pemahamannya sayangnya menurut saya masih sangat old ya. Jadi sebatas make up dan touch up. Branding itu yang kami sepakati bukan hanya sebatas mempercantik diri, tapi yang paling benar adalah bagaimana kita menarik potensi keluar apa yang menjadi talenta diri kita. Itulah the real branding. Saya pernah berikan kajian ini di event di Semarang waktu itu, asosiasi penyedia jasa internet ya. Jadi brand yang sesungguhnya itu bukan kita berdandan dan bersolek, tidak. Walaupun masyarakat masih awam, jadi memahaminya sebatas itu. Yang paling benar adalah branding itu adalah aktivitas menganalisa diri, mengenali diri, dan kemudian menarik potensi keluar. Ketika teman-teman berhasil menemukan originalitas, teman-teman nggak akan capek dalam berbisnis. Tapi kalau aktivitasnya masih sebatas bersolek, nah, seperti logika kita make up, ketika teman-teman mau pulang kemudian mau tidur, teman-teman yang perempuan ya, itu harus membersihkan dulu nih wajahnya kan, besoknya lagi make up lagi. Nah, itu menurut saya kurang efisien. Tapi ketika teman-teman menjadi diri sendiri, menemukan potensi, nah itu jadi nikmat sekali bisnis untuk dijalankan, dan kemudian develop it, kembangkan potensi itu. Kaitannya branding sebagai nyawanya marketing ya, branding itu ada hal yang paling fundamental yang namanya brand DNA. DNA itu adalah sifat asli atau potensi asli. Biasanya saya memberikan analogi seperti ini. Hari ini ada 7 miliar lebih manusia di muka bumi. Ada nggak yang sidik jarinya sama? Saya pikir tidak ada ya, karena saya cross check di mana-mana itu nggak ada yang sidik jarinya sama. Dari situ saya menganggap dan teman-teman sepakat bahwasanya Tuhan ketika menciptakan manusia itu sudah dibekali, sudah diinstal dengan satu potensi yang sifatnya adalah different atau berbeda dengan manusia yang lain. Nah, DNA ini kemudian dikonversi menjadi core value. Core value itu adalah nilai aslinya. Nilai aslinya yang menjadi modal utama ketika teman-teman berbisnis dan kemudian memasarkan bisnis tersebut. Kemudian setelahnya supaya lebih kuat nanti ada added value atau nilai-nilai tambahan. Ini termasuk pokok bahasan kita. Jadi kalau kita bicara tentang strategi digital marketing, kemudian bagaimana kita membentuk brand identity, ini adalah checkpointnya. Temukan DNA-nya, kemudian jadikan core value, tambahkan add value. Itu bisnis teman-teman akan mempunyai niche, akan punya diferensiasi. Diferensiasi ketika dijalankan dengan konsisten, dengan sustain, dia akan menghasilkan yang namanya spesifikasi. Spesifikasi atau spesialisasi. Ketika teman-teman sudah spesifik dan spesialis, ini permainan berubah. Bisa di cross check di kajian-kajian tentang Red Ocean, Blue Ocean. Selanjutnya,
digital marketing ini, kita harus memahami juga yang tadi saya matur di awal terkait background-nya. Kita asumsikan kita udah kenal nih bisnis kita, kemudian potensi kita di mana. Selanjutnya, kita harus mirroring atau berkaca. Bahwasannya kita jangan sampai kita ngomong sama diri sendiri, karena yang kita ajak ngomong ini adalah audiens yang luas. Jadi kita harus paham siapa audiens kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan artikel dari Google Year in Search 2020 ya. Ada 5 aspek yang naik ya, yang naik. Dilihat parameternya adalah keyword yang naik ya, yang dicari oleh teman-teman. Yang pertama ini Indonesia ya, Indonesia. Yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya pribadi. Contoh misalnya masker, kemudian apa namanya semprotan disinfektan, kemudian itu ya. Dan imunitas untuk tubuh itu naik aspeknya. Kemudian menarik juga adalah fakta yang kedua, banyak orang hari ini senang banget berbagi. Mungkin hari ini di bulan puasa banyak teman-teman juga yang di jalan sekarang gampang sekali tuh dapat takjil tuh, bahkan kita nggak puasa aja bisa dapat takjil. Ini fenomena orang hari ini tuh sangat senang berbagi, dan awareness orang tentang humanity, kemanusiaan tuh naik ketika pandemi terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah spesifik ya, jadi karena era 4.0 yang gampang sekali untuk memverifikasi dan memvalidasi sebuah produk, banyak sekali barang-barang otentik yang terjual. Kalau contohnya banyak ya, kalau untuk saya sendiri adalah ini headset ya, headset itu ternyata betul trennya naik itu ketika pandemi ini. Karena orang banyak mengentertain dirinya sendiri dan sangat spesifik sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah aspek spiritual. Jadi ketika pandemi terjadi, teman-teman ini mulai banyak menyadari bahwasannya kekuasaan Tuhan ini nggak bisa lagi dilawan. Ketika Tuhan pandemi ini, ya udah selesai semua bisnis kan, slow down semuanya gitu. Jadi kesadaran orang terkait spiritual ini luar biasa meningkat. Dan yang terakhir adalah aspek terkait masa depan, future. Kalau teman-teman hari ini yang paling terdampak itu fenomena market crypto, fenomena jual beli emas. Itu adalah salah satu movement, walaupun kalau emas waktu itu saya cermati sebagai panic movement ya, karena pengusaha butuh aktivitas, yang paling gampang adalah emas. Tapi hari ini yang sangat kenceng adalah fenomena trading, fenomena bahkan trading cryptocurrency. Itu adalah future proofing preparation. Ini 5 aspek dan ada 7 tren yang naiknya luar biasa. Saya nggak perlu jelaskan karena cukup mudah untuk dibaca dan dipahami. Yang pertama adalah beauty and personal care, yang selanjutnya adalah finance, yang ketiga adalah food and beverage. Ini yang berubah, yang kemudian bergeser ke digital kuliner. Digital kuliner ini, teman-teman kalau mau konsumsi sekarang kecenderungannya pasti buka GoFood dan GrabFood ya. Itu movementnya di situ. Kemudian media entertain, banyak orang sekarang harus wajib tiap hari itu melihat Netflix dan seterusnya. Shopping juga naik, teknologi juga naik karena banyak teman-teman yang menghabiskan waktu di rumah aja, dan transport and travel. Secara umum, yang tadi sudah kita bahas ya, teman-teman sudah paham tentang basic marketing, apa itu branding masa lalu seperti apa, kemudian nextnya seperti apa. Ini adalah checkpoint yang mungkin ini yang paling pakar mungkin malah Mas Tommy ya. Ini saya mengingatkan aja, reminder. Bentuk-bentuk digital marketing dari mulai SEO, SEM, social media marketing, kemudian PPC, konten, email influencer dan lain sebagainya. Yang tadi saya bagikan ke teman-teman adalah bahannya. Kemudian nanti untuk strateginya, taktisnya, ini menggunakan ini salah beberapa. Brand identity atau identitas.
Ini sudah saya sampaikan tadi di awal bahwasanya brand DNA itu akan menghasilkan diferensiasi, ya. Kemudian lakukan dengan sungguh-sungguh, jalani dengan penuh keseriusan, sehingga tercipta konsistensi, hingga akhirnya nanti menjadi sebuah spesialisasi. Ketika teman-teman sudah menemukan spesialisasi dan didukung oleh strategic marketing yang bagus, probabilitas suksesnya menjadi besar karena variabelnya itu sudah checkpointnya hijau semua. Ingat bahwasanya hari ini market itu hanya punya waktu 3 detik untuk memvalidasi produk-produk teman-teman. Ketika teman-teman melakukan promosi, entah itu di platform Facebook atau Instagram, kalau postingan teman-teman itu, kalau promosi teman-teman itu nggak menarik, akan di-swipe dan digeser. Waktunya nggak akan lebih dari 2-3 detik. Itulah pentingnya spesialisasi. Makanya kalau bicara diferensiasi, teman-teman bisa nanti ngecek di YouTube kemarin, Grab itu bikin iklan yang diferensiasinya sangat kuat. Beliau mengumpulkan para pakar-pakar dan tokoh-tokoh, ada yang paling menonjol adalah Kak Seto. Kak Seto itu kalau dalam kajian branding beliau menjadi fakta brutalnya, ya, di mana seorang yang sangat senior, ya, dia kemudian kupingnya membesar dan bisa lompat sana kemari. Itu salah satu gimmick diferensiasi. Ya, ketika teman-teman berbeda, teman-teman akan diingat. Tapi ketika teman-teman B aja, ya di skip. Sesederhana itu. Ini adalah summary kajian kita di pagi ini, ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, checkpointnya tentu saja kenali diri sendiri, kenali potensinya, kenali bisnisnya. Selanjutnya adalah kenali pasar dan ruang lingkupnya, perhatikan tren, baca data, dan seterusnya. Dan belajar dunia brand, karena brand ini hari ini menurut saya sangat dibutuhkan, ya. Ketika kita terjadi chaotic marketing ini, kita butuh satu pembeda, kita butuh satu value atau nilai, dan nilai ini banyak dipelajari di brand. Dan brand hari ini harus diungkapkan dengan jujur, hidangkan dengan relevan, dan pastikan bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya tinggal menyelaraskan dan menserasikan. Oke, kita sudah selesai, ya. Kita sudah selesai. Semoga nggak terlalu lama ini, 45 menit nggak terasa. Kalau ada mungkin sesuatu yang akan disampaikan, monggo saja nanti disesuaikan. Sekian dari saya. Semoga teman-teman dan Bapak Ibu guru, teman-teman Cimedia, Mas Tommy berkenan untuk menyimak dan mendapatkan manfaat yang besar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Dimas Wicaksana. Mungkin kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan untuk nyalain kameranya dulu. Habis itu nanti sebutkan nama sama kelasnya. Pagi, perkenalkan nama saya Destiana Anta dari kelas BDP 1. Saya mau tanya perbedaan branding sama pemasaran langsung itu apa ya, Kak? Perbedaan antara Perbedaan branding sama pemasaran langsung. perbedaan antara branding dengan pemasaran langsung. Oke. Terima kasih Destiana ya. Iya. Oke, silakan Mas Dimas. Mungkin bisa langsung dijawab dulu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau dalam kajian marketing itu pertanyaannya bedanya selling dengan branding itu apa, ya? Karena sales itu kan penjualan langsung, ya. Singkatnya begini, kalau sales itu kita langsung menjual hari itu juga, ya. Kalau branding itu membentuk nilai, membentuk value, dan menciptakan market masa depan, menciptakan pelanggan. Itu yang biasa dijawabnya seperti itu. Jadi kalau sales penjualan itu langsung direct, dia nggak akan terlalu banyak butuh branding, ya. Tapi kalau branding itu jangka panjang, ya, jangka panjang karena dia menciptakan value yang kemudian akan masuk ke hati masyarakat dan dia menjadi pelanggan untuk jangka panjang. Mungkin seperti itu bedanya, Mas. Mbak Desti. Ya. Oke. Terjawab ya, Mbak Destiana. Sudah?
Oke. Ya, tidak apa-apa. Agak sedikit bleret-bleret tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa mendengarkan dengan baik. Mungkin ada mau yang bertanya lagi selain Mbak Destiana? Masih dengan Mas Dimas di sini. Oh ya, Saya mau silakan. bertanya, Kak. Silakan nyalakan kameranya terlebih dahulu. Sebutkan nama dan kelas. Mana tadi? Ada suaranya saya tapi tidak ada orang. Kevin ya tadi ya? Tadi yang bersuara Kevin. Iya, Kak, saya, Kak. Oh ya, silakan. Bisa dinyalain dulu Kevin. Nah, silakan Kevin. Saya Kevin dari 11 BPP. Hmm. Baik, saya ingin bertanya, gimana caranya meningkatkan branding itu dengan cepat? Seperti itu, mungkin. Meningkatkan apa? Branding. Oh, branding. Oke. Silakan Mas Dimas, meningkatkan branding dengan cepat. Iya, oke. Kalau cepat itu biasanya cepat selesai juga. Ya, ini saya sarankan ke teman-teman bahwasanya yang instan biarkan tetap Indomie. Ya, kalau ke knowledge itu butuh proses, butuh step wise-nya ya. Tapi mungkin checkpoint-nya atau brand hack-nya itu yang pertama adalah Mas Kevin harus satu, kenali potensinya. Di cross check aja dengan teman-teman ya. Selama ini Mas Kevin itu dinilai bagus di mana? Di komunikasinya kah? Di menawarkan barangnya kah? Di membantunya kah? Itu adalah hal fundamental ya. Itu bahan utamanya. Nah, kemudian cek market. Cek market nggak usah yang luas-luas, cukup di wilayahnya Mas saja. Misalnya di SMK-nya Mas itu sekarang yang lagi happening jualan apa? Mas masuk di situ. Mas masuk di situ, kemudian Mas ciptakan brand. Dan ingat, jangan memperbesar toko, tapi memperbesar brand. Ketika Mas Kevin memperbesar brand, itu yang diperhatikan adalah value dan namanya. Dan ketika nanti Mas Kevin sudah lulus, Mas bisa bikin misalnya brandnya adalah Kevin Clothing ya, Kevin Clothing Semarang, Kevin Clothing Solo, Kevin Clothing Jogja, seperti itu. Jadi checkpointnya pada prinsipnya tidak ada yang cepat, karena yang cepat itu cuma gebetan kita yang hilang dan berlalu itu. Tapi kalau kita bicara brand, itu bicara sesuatu yang memang dia mendasar, masuknya di alam bawah sadar atau subconscious mind. Tapi kalaupun harus dibahas cepat, itu tips dari saya, kenali diri, kenali market, dan mulai action. Terima kasih Mas Kevin. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Mas Kevin atas pertanyaannya. Jadi prosesnya mungkin bisa dinikmati supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Gedein brandnya, jangan gedein tokonya. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Aku kasih satu lagi deh. Kak. Ya, boleh. Putri Dewi ya? Ya, Silakan untuk nyalakan kameranya, sebutkan kelas. kelas saya Putri dari kelas BDP, Kak. Oke. Siap. Apakah dalam digital marketing dilakukan dengan tim atau mandiri, Kak? Dalam digital marketing itu dilakukannya dalam mandiri atau dalam tim? Oke. Ya, oke, terima kasih. Jawabannya sebenarnya mengacu pada besaran bisnisnya Kak Putri. Kalau bisnisnya dropshipping, ya nggak usah pakai tim. Gitu. Tapi kalau nggak misalnya mendevelop misalnya satu clothing line atau satu kuliner yang merancang, itu ya saran saya dengan tim. Nah, ini satu lagi ya, satu masa depan bahwasanya kegiatan itu kepunyaan bersama, kesan personal. Jadi tim kolaborasi itu menjadi keyword-keyword yang nanti harus Mbak Putri pelajari. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Baik, Kak. Oke. Jadi tergantung dari bisnisnya apa gitu ya Mas Dimas ya. Yes. Oke, terima kasih untuk sesi yang pertama, teman-teman. Kita akhiri sampai di sini. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, bisa berkontak langsung dengan Mas Dimas. Mau bertanya-tanya tentang apapun, nanti bisa getting closer lah di sosial media ataupun ada kontak personnya tadi bisa dicatat. Terima kasih Mas Dimas atas pemaparannya. Luar Terima biasa. kasih teman-teman. Jadilah terang.
Jadilah Semoga terang untuk semuanya. Sukses semua, sukses selalu untuk Mas Dimas. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya tadi, 3 orang. Kita masuk langsung ke sesi yang kedua, pemateri yang kedua. Dipersilakan untuk Mas Tommy Arnovans, praktisi bisnis online. Monggo. Baik, terima kasih Mas Adit. Kita ketemu Siap. lagi di Ya. Senin ini ya. Katanya Semarang hujan deras ya. Iya nih Mas. Oke, mudah-mudahan rezekinya juga deras ya. Amin, amin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tidak lupa di pagi hari ini yang keren ini, kita juga panjatkan doa buat awak kapal selam KRI Nanggala 402 ya. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Nah, ini materi yang berikutnya. Ini sebenarnya menguatkan nanti materinya Mas Dimas ya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat SMK Terang Bangsa. Dan teman-teman SMK ini, teman-teman generasi Z ini adalah sebetulnya tulang punggung bangsa ini sebetulnya ya. Masih muda, banyakin usahanya, gagal, bangkit lagi, karena tenaganya masih kuat. Oke, kita langsung aja ke slide ya. Nah, sesuai dengan topik yang disampaikan ke saya, yaitu strategi digital marketing untuk identity branding. Wah, ini branding itu sebetulnya bahasan yang cukup dalam, cukup luas, dan tidak mungkin disampaikan hanya dalam beberapa menit gitu ya. Tapi kita coba ambil saripatinya. Dan yang sudah tampil ya, ini Mas Adit ya. Sudah Mas, mungkin bisa langsung di slideshow aja di. Oke. Teman-teman, slide pertama ini sebenarnya teman-teman sedang melihat salah satu brand ya. Tommy Arnovan ini nama saya sendiri sebetulnya ya. Tetapi saya desain, saya buatkan logo sedemikian rupa, dan ini adalah personal branding saya gitu ya. Karena saya bukan produsen, sehingga yang saya jual adalah diri saya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Ya, kenalan dulu, nanti kalau misalnya saya pas ke Semarang, jalan-jalan di Semarang ketemu teman-teman, boleh loh dicolek-colek, Om Tommy gitu ya, boleh ya. Saya praktisi bisnis online yang asli Jogja, tapi sekarang tinggal di Kudus, dan mungkin tahun ini juga saya pindah ke Jogja sih. Dan itu beberapa kegiatan saya, kita langsung aja biar cepat masuk ke materinya. Ya, ini beberapa pengalaman. Nanti kalau misalnya ada kawan-kawan yang ingin materi ini juga boleh bisa menghubungi Up Radio atau Gmedia ya. Oke, Sorry Mas Tommy, aku sanggah gambarnya nggak gerak slide-nya. Oh, gerak ya? Iya. Sorry. Nah, ini baru keganti. Oh gitu. Iya. Sampai mana Mas? Ini di slide 7 clients. Klien ya? Ya. Oh, soalnya tadi aku ngekliknya kecepatan, soalnya memang aku cepetin sih. Oke. Ya, ini beberapa klien yang pernah saya handle, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini juga pertama kali saya jualan online, ya. Dan ini saya juga melakukan salah satu aktivitas branding sebetulnya. Karena branding itu, tebel banget. Materinya tidak hanya masalah merek saja, tidak hanya masalah kemasan saja, tapi sampai dengan attitude gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman pernah ke Bank BCA gitu ya, itu kita bisa tahu nih, oh ini satpam dari Bank BCA nih, itu ramahnya luar biasa. Dari yang di parkiran sampai yang ada di dalam gedung tuh sama mereka polanya. Bahkan mungkin ketika mereka tidak menggunakan seragam pun dari gerak-gerik mereka, kita tahu bahwa itu karyawan BCA. Nah itu branding ya. Jadi branding itu sangat tebal sekali materinya. Tetapi ini karena terkait dengan digital marketing atau gampangnya jualan online, ya secara mudah membuat tagline dari barang atau jasa kita, seperti saya contohkan di sini, abon ikan tuna, terenak nomor 2 di dunia ini, itu sudah melakukan salah satu dari aktivitas branding. Ya, kita membuat tagline itu adalah branding. Jadi ini perkenalan sekaligus materi ya teman-teman. Saya kasih contoh yang nyatanya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita jualan online tuh memang harus punya, seperti tadi yang dikatakan Mas Dimas, itu unik dan ada pembedanya seperti itu.
Nah, pembedanya apa? Karena saya bukan produsen, saya seorang distributor, jadi saya menggunakan tagline gitu kan. Nah, ini spesialis, menggunakan kata-kata spesialis. Terenak nomor 2 di dunia, seperti itu. Dan ini harus jujur juga ya, seperti yang tadi dikatakan, ya kan, terenak nomor 2 di dunia, karena yang nomor satunya adalah yang jual gitu, yaitu saya sendiri gitu kan. Nah, di dunia kan karena kita memang hidupnya di dunia gitu. Nah, ini jujur banget ya. Itu. Jadi teman-teman boleh bikin tagline apa aja semenarik mungkin supaya menjadi pembeda gitu. Walaupun produknya masif gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini Desember 2017. Sorry Mas, belum keganti itu di Gimana? tampilan saya. Oh gitu Slide-nya ya. masih 7 tadi. Yang ini masih 7 yang ditampilkan. Iya. Waduh, bentar. Saya stop dulu kali ya. Ya, mungkin bisa diulangin kali. Ya, ini teman-teman kalau di dunia online marketing apa namanya? Sinyal menjadi persyaratan wajib nih. Oke, mudah-mudahan berhasil. Ini sudah, Mas? Ya, sudah di slide 11 sekarang. Oke. Kalau seperti ini jelas nggak dilihat, Mas? Atau saya nggak usah slideshow nih? Kayaknya slideshow-nya bermasalah. Kayak gini boleh? Boleh ya, kelihatan jelas ya? Kelihatan jelas. Oke, nggak tahu kalau yang pakai HP ya, tapi apa namanya? Nah, ini bisa. Bisa ya? pindah. Bisa. Ini aja deh. Nah, kemudian produk saya sendiri itu adalah kelas Akademi Facebook ya, walaupun ini brandnya orang lain, tapi saya tetap menggunakan Akademi Facebook, walaupun tidak bisa dijadikan website, tapi nggak apa-apa. Nah, ini sebetulnya juga saya melakukan salah satu aktivitas branding ya, Akademi Facebook. Oke, bagaimana sih nanti membuat sebuah branding ya? Nah, simple aja, saya seneng yang simple-simple. Mungkin teman-teman juga seperti itu, karena pengalaman saya tuh generasi sekarang tuh pengennya 2 kali di atas instan, itu kan repot ya. Sementara kami-kami ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa menguasai materi-materi sesuai bidangnya, seperti Mas Dimas gitu kan. Tadi yang dikatakan, biarlah yang instan adalah mie instan. Nah, walaupun mie instan juga nggak instan gitu kan. Nah, kalau generasi sekarang mintanya 2 kali di atas instan itu repot juga ya. Dan memang benar, kalau yang cepat itu nggak enak. Coba nanti teman-teman akan merasakan sendiri. Nah, kemudian ini tadi juga sudah disampaikan sebetulnya, tapi saya mengambil dari Indonesianya. Jadi platform online yang sekarang tren di Indonesia memang nomor 1 YouTube ya. Ini apalagi di masa pandemi ini YouTube jadi, wah luar biasa. Bahkan public figure pun mulai beranjak ke YouTube seperti itu. Kemudian ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok ya. Dan TikTok memang sedang hype sekali. Saya sendiri sekarang sedang belajar bagaimana menggunakan TikTok ya, luar biasa. Dan mungkin saya adalah murid tertua di kelas itu karena semuanya masih milenial dan generasi Z. Nah, berikutnya apa sih yang harus dilakukan ketika kita mau mulai branding ya? Ini kaitannya dengan jualan online juga sebetulnya. Tapi kalau kita memang mau mulai dari branding, boleh-boleh aja. Tapi kalau saya sih mulai dari jualan online dulu dan brandingnya sederhana aja. Ya, yang penting dapat duit dulu gitu. Nah, kalau bicara branding yang perlu kita cermati itu sebetulnya kita mau mendapatkan citra apa sih? Yang pertama, kita mau dikenal sebagai apa nih? Kayak gitu ya. Boleh pribadinya, boleh produknya seperti itu. Produk itu kan barang dan jasa. Jadi barang saya tuh mau dikenal sebagai apa? Jualan gamis yang apa? Jualan sepatu pria yang seperti apa gitu. Sehingga memang PR-nya adalah kita harus menemukan unique selling point-nya dulu. Tadi sebenarnya sudah disampaikan Mas Dimas juga ya. Yang pertama memang kita harus dapat nih unique selling point. Apalagi kalau produk kita tuh sudah masif banget. Ya, yang jualan hijab tuh banyak banget gitu. Nah, yang membedakan hijab kita dengan hijab yang lain tuh apa? Nah, ini nanti yang harus digarisbawahi. Jadi PR-nya memang luar biasa, terutama jika memang produknya adalah produk yang masif. Kalau main di produk-produk ikonik gitu, misalnya oleh-oleh khas Semarang atau kota-kota tertentu tuh lebih cenderung mudah gitu kan. Nah, kemudian positioning ini juga penting teman-teman. Jadi positioning itu menentukan nih,
Apakah kita akan menembak ke low, atau middle, atau barang kita tuh premium, seperti itu. Nah, ini tentunya nanti target audiensnya akan berbeda. Kemudian kita setelah mendapatkan mau dikenal sebagai apa dan seterusnya, kita setiap posting itu wajib membubuhkan signature atau tanda tangan, atau ciri khas, atau bikin kemasan yang unik seperti itu. Contohnya, misalnya teman-teman pasti tahu ya buah carica ya. Buah carica tuh biasanya orang ngemasnya jualannya tuh hijau semua gitu. Nah, bagaimana dengan warna aja kita bisa jadi beda. Contoh kita masuk ke supermarket, kita lihat ke rak-rak seperti itu. Nah, semua yang jualan carica tuh hijau semua. Nah, kita kuning sendiri tuh. Sehingga itu akan menjadi perhatian orang yang akan beli seperti itu. Ini kok hijau semua nih, ada kuning sendiri nih, itu pasti akan menjadi attention lebih. Tadi Mas Dimas sudah mengatakan 3 detik pertama itu sangat menentukan ya. Mau kita pasang baliho, mau apa iklan di sosial media, itu memang kesan 3 detik pertama itu sudah jadi rumusan lah. Nah, itu teman-teman yang membidangi marketing komunikasi pasti tahu. Kemudian harus ada value-nya. Ya, value itu bisa benefit, bisa fitur dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini pembahasannya sangat panjang, tetapi ya mudah-mudahan ini bisa membantu lah. Oke, kita lihat di sini. Ini kalau ini harus saya slideshow nih ya, karena ini ada gambar bertumpuk nih. Ini contohnya mau dikenal sebagai apa? Sudah keluar ya Mas Adit ya? Slideshow-nya tidak tampak itu, Mas? Tampak? Enggak. Masih tampilan itu PPT yang sebelumnya. Ya, ini masalah sinyal aja. PPT yang ada ping-ping itu kelihatan ya? Ya, ping-pingnya kelihatan mau dikenal sebagai apa. Ya, ini contohnya Pak Sriono. Pak Sriono ini dulu usahanya omsetnya miliaran, tapi karena bangkrut, akhirnya beliau sekarang jualan somai. Nah, yang membedakan dengan penjual somai yang lainnya, beliau kostumnya serba pink. Ini kan gila banget ya. Ya, jadi ini branding yang luar biasa. Saya dari Kudus bela-belain ke Jakarta untuk ngerasain somainya Pak Sriono ini gitu loh. Karena ya dia sedang hits banget di tahun 2019 waktu itu ya. Itu walaupun akhirnya saya kecewa adalah rasa somainya itu tidak lebih enak dari rasa somai yang ada di Kudus gitu kan. Tetapi beliaunya itu keren banget ya, berbeda dengan tukang siomay lainnya gitu. Itu sampai sepatunya, celana pendeknya, dalemannya bayangin. Terus ban sepeda dan semuanya tuh semua serba pink. Dan pink ini adalah warna kesukaan anaknya sih sebetulnya. Jadi setelah Pak Sriono bangkrut itu ya mohon maaf beliaunya harus bercerai dan kesulitan menemui buah hatinya gitu. Nah, untuk mengobati rasa kangen itu, ya Pak Sriono membranding jualannya dengan, kalau dalam hal ini, warna dia pakai warna. Jadi warna itu adalah salah satu unsur dari branding, ya. Jadi branding itu sebenarnya tebel banget variasinya, materinya tuh sangat-sangat banyak sekali. Nah, kemudian ini saya hapus saja gambarnya ya, supaya bisa masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman pasti ingat nih, jualan tahu tapi dia pakai dasi, pakai jas, bayangkan. Ini kan membedakan dengan tukang-tukang penjual tahu lainnya. Nah, ini yang dimaksud tadi sama Mas Dimas. Ya, kita ada yang unik, ada yang beda. Dan saking gampangnya itu adalah, ini kemasan kalau saya bilang. Jadi kemasan dari penjualnya tuh, kayak Pak Sriono tadi, dia menggunakan serba pink. Nah, kalau Mas ini, dia menggunakan jas, seperti itu ya. Luar biasa. Dan setelah dia menggunakan kostum ini, itu penjualannya meningkat drastis. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa digali lagi nih, saya mau seperti apa, saya mau dikenal sebagai apa gitu. Penjual tahu yang, penjual siomay yang, atau apapun itu ya, nanti usahanya teman-teman sendiri. Atau bahkan mungkin jasa nih, misalnya saya dulu seorang MC, nah saya dikenal sebagai MC yang, nah kayak gitu. Dan memang betul tadi yang Mas Dimas sampaikan juga, kita harus ada spesialis nih. Nah, dulu saya adalah MC spesialis family gathering dan launching produk. Nah, itu lebih asik banget kalau bisa segmented dan targeted. Dan tentunya kalau sudah segmented dan targeted atau kita punya spesialisasi, itu harganya akan jauh lebih mahal.
Ya, secara gampangnya kita lihat dokter aja deh. Dokter spesialis akan jauh lebih mahal dibandingkan dokter umum, ya kan, teman-teman? Oke, yuk kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini di dalam sosial media, ini karena saya branding adalah diri saya. Nah, setiap saya posting, saya akan meninggalkan tanda tangan di sini. Ini ada hashtag biar Anu. Nah, saya sekarang dikenal juga sebagai Mas Anu gitu ya, karena memang saya mengedepankan hal itu gitu. Karena Anu itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, dan uniknya ketika kita bilang Anu, itu yang diajak ngomong ngerti gitu loh. Padahal Anu itu kan ketika otak dan lidah konslet ya. Saya mau mengatakan apa tapi akhirnya supaya mudah Anu gitu. Yang lucunya yang diajak ngomong tahu gitu kan. Oh iya ya Anu itu ya Mas. Ya akhirnya anu-anuan dari situ. Nah, kalau di sosial media nih saya senang menggunakan Facebook. Saya menggunakan hashtag kenapa? Karena warnanya akan jadi berbeda ketika sebuah kata itu ditempelin hashtag seperti ini. Jadi setiap saya posting pasti ada biar anunya. Nah, anu ini akhirnya berkibar itu setelah menjalani 2 tahun prosesnya. Jadi memang tidak bisa cepat kalau kita bicara branding ya. Tidak bisa cepat, kecuali kita punya dana yang tidak terbatas. Nah, itu akan beda lagi ceritanya, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau teman-teman posting di sosial media, itu harus ada tanda tangannya. Atau ketika kita posting desain kita, itu harus dibubuhkan watermark atau ya tanda tangan lagi, boleh logo kita, boleh nama toko kita dan seterusnya. Jadi supaya akhirnya itu nempel di benaknya orang-orang audiens yang membaca postingan kita. Nah, kemudian di foto sampul dan foto profil pun juga saya benar-benar ini nih, benar-benar menggunakan semua media untuk promosiin gitu. Harus narsis, tapi narsis saja nggak cukup, harus di atasnya nih teman-teman, harus super narsis, nanti ada di slide berikutnya ya. Nah ini semua sosial media saya narsisin gitu, dan ketika kita sedang membangun brand gitu kan, kita mau dikenal sebagai apa, ya fotonya semua sama nih, di Instagram fotonya seperti itu, ini tadi yang di Facebook juga fotonya sama seperti ini, supaya orang kenal dulu nih, ya kenal dengan karakter saya dulu, karena saya bukan produsen, sehingga saya harus kolaborasi dengan teman-teman supplier atau produsen gitu kan, yang saya jual adalah diri saya gitu. Nah makanya saya di awal-awal tuh sama semua seperti ini nih fotonya nih ya, saya bikin desain khusus. Di YouTube pun juga seperti itu, paling tidak nih sebenarnya sama-sama juga nih ya gambar-gambar ini, dan saya sengaja mendesain kepada ahlinya nih. Kalau teman-teman nggak bisa desain ya udah serahkan aja sama ahlinya gitu kan. Nah, saya bikin nama saya dengan desain khusus seperti ini, dan ini tentunya tidak sembarangan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi juga. Jadi, ketika ingin menaikkan sebuah brand atau brandnya kita, berarti yang apa? Kita harus bikin konten ya. Bikin konten sama dengan itu akan menunjukkan eksistensinya kita gitu. Ya, aktualisasi dirinya kita atau produk kita seperti itu. Jadi harus rajin posting, ya semua kegiatan kita diposting. Jadi harus super narsis teman-teman, nggak bisa enggak. Kalau kita memang tujuannya mau menaikkan brand dari jualan kita, baik itu barang maupun jasa, apapun itu diposting. Lagi di ekspedisi, lagi ngajar, lagi nyiapin bahan, lagi nyiapin materi, lagi meeting, apapun diupload, ya sampai akhirnya orang-orang itu paham sama karakter kita gitu. Sama jangan lupa ketika posting harus ada tanda tangan kita, sehingga ya orang tuh terbenam di benaknya. Jadi kalau di kalangan internet marketing tuh Anu tuh sama dengan Tommy kayak gitu sampai sekarang gitu kan. Nah itu enaknya tuh kalau sudah dikenal tuh enak banget, dan kita untuk kenalan sama orang baru tuh juga enak gitu ya, karena sudah ada brand seperti itu. Nah yang tidak kalah pentingnya teman-teman harus punya action plan. Ya, action plan itu apa yang mau kita lakukan. Jadi Senin itu saya mau ngapain aja nih. Ya, misalnya saya ingin jualan online atau menaikkan brand itu dalam sehari 4 jam. Nah, 4 jam itu ngapain aja tuh harus tercatat tuh, harus tahu dulu teman-teman, supaya benar-benar nanti terarah dan terukur. Jangan cuman asal posting aja gitu, ya. Rajin posting tapi harus terarah dan terukur seperti itu. Jadi Senin ngapain, Selasa ngapain dan seterusnya. Nah, contohnya postingan seperti ini, ya, karena saya emang
narsis banget orangnya ya, saya tampil juga nih di setiap jualan produk seperti ini, yang nggak ada masalah ya. Yang penting orang ketika melihat saya tuh nggak mual-mual kayak gitu kan. Kemudian saya juga belajar, saya tuh gaptek banget bikin desain teman-teman, karena pengennya saya itu kondang gitu ya gampangnya. Nah, saya belajar di kelas Canva juga. Jadi ini semua saya bikin dengan Canva. Jadi walaupun saya nggak bisa desain, tapi dengan adanya aplikasi Canva ini saya cukup terbantu untuk kebutuhan branding saya seperti itu. Ya, nah saya bikin-bikin aja seperti itu. Nah ini yang saya bilang action plan teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar terukur banget nih. Jam 6 sampai jam 9 saya ngapain nih. Nah ini contoh aja ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau tabel ini juga nanti akan saya berikan juga. Yang mau aja. Karena nggak semua mau biasanya gitu kan. Terus jam 12, jam 13 tuh mau ngapain dan seterusnya. Dengan seperti ini kita tuh disiplin gitu loh. Saya posting itu akan lebih terarah lagi, terukur lagi. Sehingga nanti audiens tuh bakal menanti gitu. Misalnya dari 7 hari itu Rabu akan menjadi sebuah hari yang dinanti-nanti kontennya oleh audiens kita gitu. Karena misalnya dari semua hari itu, karena Rabu itu kita membahas tentang lifestyle misalnya. Nah, jadi walaupun kita jualannya misalnya sepatu atau jualannya nasi goreng, kita boleh membuat konten yang umum atau bebas tentang gaya hidup dan seterusnya seperti itu. Jadi kita benar-benar ada action plan-nya nih. Kalau misalnya kita mau cepat tanda kutip ya, karena cepat itu relatif. Tapi biasanya kalau untuk membangun brand tuh nggak bisa cepat ya, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting kalau kita menggunakan sosmed, nah ini yang sering dilupakan nih sama kita nih. Kita tuh pengennya disukai sama orang lain, tapi kita sendiri pelit untuk ngasih like atau love atau komen ke postingannya orang lain, nggak bisa. Karena sekarang algoritmanya sosmed itu harus bersosial, jadi harus saling gitu ya. Nah, sebaiknya kita memberi dulu. Nah, kita like duluan, kita komen duluan, seperti itu. Nah, kemudian nanti akhirnya kita akan dibalas ya. Dibalas biasanya akan berlebih. Yang penting kita duluan nih, nge-like gitu. Jadi kita jangan egois nih kalau kita masih pemula gitu kan. Apalagi kita bukan public figure seperti itu. Ya, kita nggak bisa dong untuk memaksa mereka nge-like kita gitu. Ya, kita yang harus mulai duluan. Nah, misalnya dalam sehari itu saya akan nge-like 20 orang. Nah, itu harus juga terukur tuh. Jadi setiap hari saya akan nge-like dan komen 20 akun gitu teman-teman kita. Nah, jadi supaya nanti akhirnya bisa saling melihat tuh postingan-postingan di berandanya masing-masing. Contoh di Facebook lah yang kelihatan ya. Facebook itu kan maksimal pertemanannya 5.000 orang. Tetapi kalau kita hanya interaksi itu like dan komen ya minimal, interaksi di Facebook itu hanya 50 orang, maka setiap kita posting hanya akan dilihat 50 orang tersebut. Padahal teman kita 5.000. Kayak gitu. Nah, kalau nggak percaya nanti silahkan buka akun Facebooknya setelah kelas ini, dan pasti di Facebook itu ada yang ulang tahun kan tiap hari, silahkan kepoin tuh yang ulang tahun. Si A kok 3 jam yang lalu posting ya, tapi kok nggak muncul di beranda gitu. Ya, karena berarti tidak ada interaksi. Nah, kalau misalnya Facebooknya digunakan untuk jualan, itu rugi banget tuh. Teman kita 5.000, ya kan, orang yang datang ke pasar kita tuh 5.000, ke toko kita maksudnya, tapi yang masuk tuh cuma 50 gitu, karena yang interaksi memang cuma 50 orang. Nah, banyak di kami, di teman-teman itu bilang gini, Mas kok penjualan saya menurun ya, salah satu penyebabnya adalah itu. Nah, nanti buka siapa yang ulang tahun hari ini misalnya, terus like 10 postingannya dia tuh, supaya jadi 51, seperti itu. Nah, kemudian nemu lagi nih, si B 3 bulan yang lalu posting, dia terakhir postingnya 3 bulan yang lalu. Nah, kalau yang gitu-gitu dihapus saja, di unfollow aja, supaya kita bisa nerima orang baru, seperti itu ya. Jadi ini nih teman-teman, ini juga salah satu langkah dari kegiatan branding. Nah, kalau di kami itu ada brand awareness dan juga ada brand activation. Nah, like, comment, aktif untuk bangun interaksi ini adalah brand awareness gitu. Jadi orang supaya ngerti, supaya paham kita tuh siapa, seperti slide yang ada di atas tadi. Nah, ini yang tidak kalah penting teman-teman, konsisten ya. Konsisten tuh bukan seberapa banyak, tapi seberapa rutin. Nah, kalau ada action plan ya, sudah kita bikin,
Dan itu nanti kalau misalnya teman-teman sudah mulai ke dunia kerja, pasti perusahaan-perusahaan itu akan meminta action plan dari kita. Kamu di bulan depan akan ngapain aja gitu. Itu biasanya tuh akan ditanyakan seperti itu, ya. Nah, ini harus konsisten memang salah satu kuncinya. Apalagi kita tadi mintanya cepet kan. Nah, biasanya nih teman-teman berdasarkan pengalaman kita nih, ya, setelah usai kelas tuh 2 minggu rajin tuh, wih keren. Habis usai kelas tuh 2 minggu rajin, banyak yang bertanya. Tapi habis itu libur 5 bulan. Wah, rajinnya 2 minggu, liburnya 5 bulan dan minta hasil yang besar itu. Waduh, itu banyak sekali tuh yang teman-teman kita ya. Mohon maaf nih, saya hadirkan kenyataannya seperti itu gitu ya. Tapi saya yakin lah SMK Terang Bangsa nggak kayak gitu ya. Semuanya konsisten semua. Oke, mungkin ini adalah slide terakhir dari saya. Dan buat teman-teman yang nanti ingin melanjutkan materi atau mau japri bertanya langsung, boleh bisa konsultasi dengan saya. Itu ada nomor WA saya, kemudian boleh ngintip ke Facebook saya, itu ada Instagram saya. Dan dengan berakhirnya slide ini, saya kembali lagi ke Mas Adit. Terima kasih Mas Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mas Tommy atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk lagi ke sesi tanya jawab nih untuk narasumber yang kedua, pemateri yang kedua dari Mas Tommy. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Silakan sebutkan nama dan kelas dan juga bisa dinyalakan. Nah, silakan Mas. Nama saya Rafael. Saya ingin Rafael Valmino dari kelas 11 BDP. Nomor 8. Nama saya pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui kita itu memiliki spesialisasi apa? Bagaimana kita mengetahui kita itu memiliki spesialisasi apa? Oke. Begitu ya Mas Rafael ya. Oke, Mas. Ya. Tommy nih, bagaimana kita bisa mengetahui spesialisasi kita? Mungkin apa ya? Keahlian mungkin ya. Mas Tommy masih di mute itu mic-nya. Sorry. Nah, ya Mas Rafael, ini memang pertanyaan yang banyak ditanyakan sama teman-teman ya. Dan paling gampang adalah kita melihat hobi, kesukaan kita dulu nih. Saya sukanya apa nih sekarang gitu kan. Walaupun mungkin nanti akan ada perubahan. Saya dulu juga seperti itu gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat saya sekarang nih, ya udah banyak ngomong nih, saya ini banyak banget ngomong ya. Padahal dulu tuh saya orangnya minderan dan tidak percaya diri. Nah, ketika seusia Mas Rafael, saya tuh masih dalam kondisi seperti itu. Sehingga kesukaan saya ya sebetulnya suka ngomong juga, tapi belum terasanya baru kuliah semester 2 seperti itu. Paling mudah untuk mendapatkan spesialisasinya adalah dari kesukaan dulu nih, kesukaan saat ini, seperti itu. Kalau mau lebih dalam lagi, kita bisa melihat dari garis keturunan. Wah, ini ada ilmu lanjutannya. Dari garis keturunan, kita lihat nih, bapak ibu kita tuh ketika jaya, itu pas lagi membidangi apa, gitu. Kakek nenek kita membidangi apa? Contoh saya nih, kakek saya dulu ternyata dosen, nenek saya guru bahasa Inggris, dan sekarang saya ngajar. Nah itu ada ininya nih, ada korelasinya. Jadi selain kesukaannya apa dulu ditemukan benar-benar bisa hobi yang paling dominan apa gitu kan? Saya suka nyanyi misalnya, saya suka komputer dan seterusnya, itu bisa jadi spesialisasi nantinya seperti itu. Mungkin kalau di usia sekarang belum sangat terasa ya. Nah, yang kedua, kita bisa lihat garis keturunan. Itu biasanya ada korelasi tuh. Nah, ayah saya sendiri dulu juga seorang pengajar di TNI Angkatan Udara seperti itu. Dan nular ke saya. Nah, untuk jualannya saya ternyata nurun dari ibu saya. Ibu saya tuh supel banget orangnya dan gampang sekali kalau jualan. Nah, gitu jawabnya Mas Rafael. Nanti kalau kurang puas boleh japri saya. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rafael. Mungkin Rafael kamu bisa coba grup band gitu atau mas gitu kan. Selanjutnya, mungkin ada yang
ingin bertanya lagi selain Mas Rafael, Morgan atau siapa? Oke. Wah. Oke. Silakan. Ya, saya Ufaling Malanika dari kelas 12 BTP. Bagaimana cara membuat branding kita ini bisa diterima banyak orang dan cara agar banyak orang yang menerima branding kita itu bagaimana, Kak? Jelas, Kak? Oke, siap. Alik, silakan Mas Tommy. Ya, supaya orang menerima yang jelas harus, ini gambarnya cupang ya, kayaknya peternak cupang nih. Enggak, Kak. Oh, enggak. Karena cupang sekarang harganya udah puluhan juta loh, gila loh. Oke, supaya orang bisa menerima brand kita, ya tentunya kita harus kasih tahu mereka gitu. Ya, sebuah produk yang bagus, sebuah brand yang bagus, kalau tidak pernah dikasih tahu orang, ya orang nggak akan tahu gitu. Nah, gimana caranya? Pakai sosial media. Terus harus ngapain? Harus rajin posting gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, ya bubuhkan tanda tangan seperti itu kan. Kalau misalnya kita sedang posting desain produk kita, ya dikasih di situ. Semua dikasih, kayak saya kan Tommy Arnovan, padahal cuma nama doang, tapi saya ada warna biru, ada warna orange, nanti saya akan gunakan sebagai sesuai dengan kebutuhannya. Jadi harus rajin posting Mas di sosial media. Minimal banget itu sehari sekali. Tetapi kalau misalnya di bidang yang sama nih, misalnya sama-sama jualan kaos gitu ya, pesaing saya sehari 3 kali nih, ya masa kita sehari sekali gitu kan. Minimal harus sama dengan penjual kaos yang lainnya, yaitu 3 kali sehari. Terus saja lakukan. Jadi kalau di kami itu Mas Felix ya, itu ada rumusan gini, posting lupakan gitu. Kayak kita berdoa kan. Kita berdoa kan kalau di Arab terus, ternyata nggak terkabul, akhirnya baper dan akhirnya berhenti gitu. Nah, sama dengan gitu nih, ketika di sosial media, pokoknya posting aja. Ya, ketika kita nanti terlalu mengharapkan hasilnya, itu nanti malah kita baper karena kita tidak pernah tahu doa yang keberapa, postingan yang keberapa yang akan jadi viral seperti itu. Jadi silahkan rajin posting, itu kuncinya. Sama super narsis ya, jadi narsis saja nggak cukup. Nah, itu Mas Felix. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Felix atas pertanyaannya. Rajin posting, super narsis ya. Masih ada satu lagi kesempatan, silakan bertanya. Saya mau bertanya. Silakan nyalakan. Oke, sebutkan nama. Saya Marta Sonia Melisnaga dari kelas 12 BDP. Ya. Mau bertanya, karena pandemi ini rata-rata dari anak SMP, SMA, SMK itu mulai berkecimpung ke dunia bisnis online. Walaupun itu cuma sebatas WhatsApp aja. Karena kita masih sekolah, relasi yang kita dapetin juga sedikit. Jadi kita kalau mau buat produk lain juga bingung kan, produknya apa yang kita harus survei pasar itu kan maksudnya butuh waktu juga, pengalaman. Nah, kita itu yang bisa kita lakuin cuman jadi reseller dari kayak perusahaan-perusahaan kosmetik gitu kan. Kadang juga beberapa dari kita banyaknya ngambil produk dari marketplace dan kita jual sendiri di WhatsApp. Nah, itu kan sesuatu yang gampang banget dan semua orang pasti bisa. Caranya untuk membedakan toko kita, maksudnya kita dengan orang lain yang menjual produk sama dan bahkan kan harga juga beda-beda tipis. Nah, cara untuk supaya kita menemukan branding yang pas yang kita bisa bedakan dari toko teman kita yang lain tuh gimana ya, Pak? Terima kasih. Wih, pertanyaannya profesional banget ini ya. Mantap ini Mas Tommy. Silakan Mas Tommy, hajar. Oke Mbak Marta, keren banget dan itu salut banget ya buat teman-teman di usia SMK ini udah jualan online gitu. Itu keren banget dan seperti yang disampaikan dengan Mbak Marta nih kayaknya sudah fasih banget jualan online ya. Dan saya sendiri juga sekarang ada yang masih dropship juga, saya ada yang masih reseller dan beberapa saya jadi distributor karena saya memang bukan tipe produksi gitu. Nah ini salah satu mengenali potensi ya. Tipe saya adalah sales dan marketing. Jadi saya harus bekerja sama dengan tipe orang produksi seperti itu. Nah, caranya paling gampang adalah nama toko. Nama toko. Ya, kayak saya saya sebenarnya nggak punya nama toko ya, tapi kalau untuk online shop saya ada nama toko namanya Tumbazen Indonesia kayak gitu. Ini nama toko ini yang akan membedakan nantinya, Mbak. Kemudian warna. Ya, nama toko dan warna.
Setelah itu yang ketiga nih yang paling penting sebetulnya adalah pelayanan, Mbak. Ya, pelayanan tadi. Jadi kita adalah online shop paling fast respon di Indonesia. Boleh mengklaim seperti itu. Jadi kita boleh pakai tagline-tagline supaya orang tuh tertarik. Seperti saya tadi kan, abon ikan tuna terenak nomor 2 di dunia gitu. Kebanyakan orang closing tuh karena tagline ternyata. Dan kenarsisan saya selalu ngupload nih, lagi di dapur, di-upload, lagi di ekspedisi, kirim-kirim, di-upload, lagi nge-packing, di-upload. Jadi semua kegiatan kita di-upload supaya orang memilih kita gitu. Kenapa kita melakukan tadi, kembali ke Mas Rafael tadi ya, rajin posting, supaya apa? Meningkatkan kepercayaan. Orang kalau udah percaya, walaupun itu di online, ya sudah, dia akan pasti beli, walaupun harganya mahal. Jadi itu ya, ada nama, ada warnanya, jadi kita bikin warna, rata-rata kok online shop tuh warnanya pink atau coklat atau apa, kita bikin warna sesuatu yang beda sama dari mereka. Kemudian kita lebih eksis dibanding mereka. Penjual yang sama mungkin dia 3 kali. Nah, kita 6 kali nih. Tapi harus ada action plan kayak tadi ya. Nah, jadi kita tetap super narsis intinya. Sama rajin posting sih kembali itu. Nah, yang paling penting tadi adalah pelayanan, Mbak. Jadi kita boleh ngeklaim nih, online shop paling fast respon di Indonesia. Sukses buat Mbak Marta. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Marta. Terus tadi ada Felix sama satunya Rafael ya untuk sesi yang kedua ini. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga buat Mas Tommy. Sekali lagi sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga hari ini bisa mendapatkan value-value yang luar biasa untuk SMK Kristen Terang Bangsa Semarang, dan yang lagi punya bisnis online ataupun ingin memulai bisnis online, ini adalah menjadi salah satu turning point atau trigger untuk teman-teman berpacu dalam melodi. Malah kuis ya, bukan itu. Berpacu untuk bisa berjualan online seperti itu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke ujung acara, ini ada mungkin sambutan yang kedua dari Ibu Nunung Rismaning Tias selaku Ketua Kompetensi Bisnis Daring dan Pemasaran. Silahkan waktu dan tempat Ibu Nunung. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak untuk Gmedia dan Apradio yang sudah memberikan materi yang menurut saya ini sangat-sangat berguna banget gitu ya, apalagi di masa seperti ini, tentang branding, tentang bagaimana kita harus digital marketing gitu ya, apa yang harus kita lakukan, ini benar-benar bermanfaat untuk anak-anak bisnis daring dan pemasaran hari-hari ini gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak. Harapan kami juga materi yang diberikan ini bisa jadi bekal kami nih untuk menambah wawasan buat setiap anak-anak yang ada untuk lebih mengetahui nih yang harus dilakukan ini apa gitu ya, supaya mereka juga tidak hanya belajar tapi nanti juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Begitu Mas, terima kasih banyak untuk hari ini begitu ya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ibu Nunung, dan selanjutnya teman-teman, saya mohon izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu karena kita kan online ya, jadi bisa berfoto bersama menggunakan Google Meet ini. Mungkin teman-teman bisa menyalakan videonya semuanya, akan menjadi dokumentasi online untuk kita semuanya. Bisa dibantu buat teman-teman yang hadir pada acara. Wih, Mas Daniel lagi nyetir, mantap. Oke, sudah. Ini ada ada Putri, ada Felix tadi yang tanya, ada Novita, Ibu Novita. Terus ini ada Kevin. Mungkin yang belum dinyalakan bisa dinyalakan lagi. Ini masih ada Ivan, foto Mas Ivan. Josephine, Ajeng, Evra, Jonathan, halo Jonathan, Natasha, Leon, Stefani, Hilda, Niki pakai Y gitu kan. Andika Pratama, Yeskiel Bima, Sony Wicaksono, Christopher. Mungkin bisa dinyalakan sebentar untuk kita foto bersama. Patricia. Terus ada Sebastian, ada
Dwi, ada Lintang, ada Andreas, ada Iren, ada Meisha, ada Rian, Yeskiel Bima, ada... Sudah. Oke, semuanya bisa melihat ke arah kamera masing-masing. Bisa senyum, tampilkan pose terbaik kalian. Siapa tahu nanti bisa dapat jodoh. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman dan juga Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti Market Corner Goes to School Strategi Digital Marketing, membangun identitas branding. Terima kasih juga sekali lagi untuk Mas Tommy, Mas Dimas sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara pada hari ini. Aku Aditya Dramawan. Maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan ke Santi Rosalia. Baik, terima kasih Adit sudah mendampingi SMK Kristen Terang Bangsa di hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Waka dan juga Bapak Ibu guru dari SMK Kristen Terang Bangsa. Terima kasih kepada Mas Dimas dan juga Mas Tommy. Mas Dimas, ini saya harus banyak belajar nih ya, karena tadi disampaikan branding itu menarik potensi keluar. Nah, apa yang ada di dalam Apredio ini untuk di branding keluar? Nanti saya akan lebih in-depth dengan Mas Dimas. Terima kasih sekali untuk Gmedia. Dan ini disiarkan juga secara live di YouTube Apredio Semarang, dan nanti juga akan masuk di Instagram TV-nya dari Instagram TV Apredio, di Apredio SMG, dan live streaming juga di apredio.id. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi dalam episode yang lain tentu saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Apredio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Mini Station.